Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 2, Musisi Indonesia di Pentas Dunia, di bagian transkrip wawancara Panggung Dunia Eko Supriyanto. Nah, anak-anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 41 sampai dengan 46 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan ide pokok dan banyak ide pendukung dari sebuah teks sastra dan informasional yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah anak-anak mampu mempelajari kosakata baru. Nah, anak-anak semua, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yuk, kita mulai di bagian membaca. Bacalah cuplikan transkrip wawancara berikut berpasangan. Satu orang menjadi pewawancara, satu orang lain menjadi narasumber. Nah, anak-anak, di sini kakak akan membacakan ya. Judulnya adalah Panggung Dunia Eko Supriyanto. Eko Supriyanto adalah seniman tari kontemporer Indonesia. Namanya dikenal ketika pada tahun 2001 berhasil menjadi penari latar diva pop dunia, Madonna dalam tur keliling dunia. Eko berhasil mengalahkan ribuan orang yang mengikuti audisi di Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Eko menjadi koreografer tarian pembuka Asian Games di Jakarta. Berikut adalah cuplikan wawancara Eko Supriyanto dengan wartawan beritagar.id. Yang pertama, pewawancara bertanya, bagaimana awal ketertarikan Mas Eko untuk menari? Lalu narasumber menjawab, tadinya sih dipaksa bapak dan ibu untuk ikut menari bersama kakek. Setelah kakek meninggal, saya diberi les privat di tempat Pak Paijan. Kemudian dari Pak Paijan, saya beralih ke Pak Pahari di Karanglor. Beliau salah satu tokoh tari juga yang ada di Magelang. Setelah itu, ketika masuk Semea, saya setengah berhenti menari karena malu dibilang seperti cah wedok atau anak perempuan kalau menari. Tapi di kelas 3, saya harus memilih antara bermain voli atau menari lagi. Akhirnya, saya bertemu dengan yang mengajar di SMA. Waktu itu, saya bertemu dengan Bu Hartik, istri Pak Paijan. Dari mereka, saya bertemu dengan Pak Alit Mariono, seorang tokoh tari di Magelang juga. Akhirnya, saya mendapat motivasi dari Pak Alit dan guru-guru sebelumnya. Kita mendirikan sanggar tari di Magelang namanya Sanggar Pitaloka. Sanggar ini tidak hanya melestarikan tapi juga mengajarkan generasi tarian-tarian tradisi kita seperti gaya Surakarta, gaya Jogja, maupun gaya-gaya Pak Bagong. Mereka yang menari adalah anak-anak SD, SMP, dan SMA. Dari situlah cikal bakal saya memutuskan untuk terus ditari. Akhirnya saya ambil kuliah di STSI Solo yang sekarang sudah menjadi ISI. Kemudian pewawancara bertanya lagi, apa yang membuat Mas Eko yakin dengan pilihan berkarir sebagai penari? Nah, Mas Eko menjawab, saya belajar silat Bima, budaya Indonesia Mataram. Kebetulan di keluarga kami anak-anak laki-laki diwajibkan untuk ikut silat. Tapi pada saat yang sama, entah kenapa, kakek itu ingin cucu-cucunya juga ikut belajar menari. Walaupun yang berhasil cuma saya sekarang ya. Dari awal satu keluarga itu lelaki semua latihan. Ya latihan menari, ya latihan silat. Tapi yang menjadi penari sungguhan cuma saya, tidak ada yang lain. Saya pikir karena pada saat itu tahun-tahun 80-an dan 90-an
konotasi tari masih dianggap sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan dan dipentaskan oleh perempuan. Saya masih merasa yakin saja kalau akhirnya tari dan silat itu saling berkaitan. Apalagi ketika saya masuk STSI, saya baru sadar ketika bertemu Pak Sardono dan tokoh tari yang lain. Saya merasa profesi saya sekarang dengan latar belakang yang sama dari keluarga yang sama. Bagaimana Mas Don juga belajar silat dari kecil. Akhirnya saya justru merasa beruntung karena dituntun di jalan yang benar. Dari silat yang sifatnya maskulin, kemudian disinggungkan dengan sesuatu yang lebih feminim, lebih halus, dan lebih terasa. Ini sebabnya dan sebenarnya sebagai pondasi yang membuat saya yakin kalau tari memang pilihan saya. Kemudian pewawancara kembali bertanya, bisa diceritakan pengalaman menjadi penari latar di tur Madonna? Nah, narasumber menjawab, saya rasa dari budaya yang bisa saya kenalkan dan tampilkan itulah yang pada akhirnya membawa saya dipilih di tur Madonna. Memang waktu itu saya menari memperagakan tarian Bali yang saya gabung dengan silat. Kemudian tarian Minang yang saya gabungkan dengan Halmahera Barat. Selanjutnya tarian Maluku yang saya gabungkan dengan tarian Aceh. Pada saat itu Madonna sangat mengakui bahwa Indonesia itu luar biasa keragaman keseniannya. Audisi yang saya ikuti di Los Angeles itu pesertanya ada 10 ribuan. Yang dipilih cuma 6 yang dari Los Angeles. Kemudian yang dari New York itu juga sekitar 6 ribuan, dipilih cuma 4. Kemudian digabung dari Los Angeles 6 dan dari New York 4. Ditambah untuk cadangan 2 orang. Penari yang passwordnya non-Amerika cuma saya. Pengalaman itu pengalaman yang sangat berharga. Sangat penting dalam karir dan hidup saya. Tapi saya harus melangkah maju. Mungkin dari situ saya justru bisa meneruskan dan membagikan pengalaman ini untuk teman-teman yang lain. Kemudian pewawancara bertanya lagi, apa kesibukan Mas Eko sekarang? Nah, Mas Eko menjawab, saya baru mengeluarkan buku. Judulnya Ikat Kait, Impulsif Sarira. Buku ini dari disertasi saya tentang tari kontemporer Indonesia. Di dalam kesimpulan di buku ini, saya menulis bahwa proses kreatif dari tari kontemporer Indonesia ada 3. Mengunjungi kembali, mempertanyakan kembali, dan menginterpretasi kembali tradisi kita. Saya selalu bilang bahwa saya beruntung dalam hal tari tradisional. Kita mempunyai seniman kontemporer. Kalau tidak, tarian tradisional itu hanya akan ada di museum dan menjadi barang eksotik saja. Hanya akan dipuji, wah cantik, lalu selesai begitu saja. Nah, tugas seniman tari kontemporer inilah yang menciptakan gagasan baru untuk menjembatani supaya tradisional kita tidak hanya dianggap sebagai barang eksotis melulu setiap saat. Nah, anak-anak, ini diolah dari web lokadata.id, video panggung dunia Eko Supriyanto. Kalian bisa mengaksesnya di internet ya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca transkrip wawancara di atas, sekarang yuk jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Kakak akan bantu kalian ya. Kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan tari kontemporer? Apa perbedaannya dengan tradisional? Jawabannya, tari kontemporer adalah tari masa kini yang bentuknya bisa berbeda dari tradisional. Sementara tari tradisional adalah tari yang mengikuti pakem atau aturan tertentu. Yang kedua, apakah kalian setuju dengan anggapan bahwa menari hanya cocok dilakukan oleh perempuan? Pastinya menari bisa dilakukan oleh siapa saja ya, baik perempuan ataupun laki-laki, seperti halnya kegiatan kesenian lainnya. Berarti jawabannya tidak setuju ya anak-anak, karena menari bisa dilakukan oleh siapa saja. Lanjut kita ke pertanyaan yang nomor 3. Eko Supriyanto terpilih sebagai penari latar Madonna melalui seleksi yang ketat.
Ia menjadi satu-satunya orang asing yang terpilih. Apa yang dapat kalian pelajari dari hal ini? Jawabannya, Eko Supriyanto mendapatkan pengalaman berharga terpilih dari ribuan penari lain yang mengikuti audisi. Ini menunjukkan kemampuan tarinya dan juga bahwa Indonesia memiliki keragaman tari yang luar biasa. Nomor 4, mengapa Eko Supriyanto tidak ingin tarian tradisi kita hanya dianggap sebagai barang eksotis? Jawabannya, barang eksotis hanyalah barang yang sekedar ditonton atau diperlihatkan untuk orang asing. Eko Supriyanto ingin agar tarian tradisi diinterpretasi kembali dan memunculkan gagasan baru dalam berbagai ungkapan dan bentuk. Nah, anak-anak, kita sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil transkrip wawancara dengan Eko Supriyanto. Anak-anak semua, dalam teks bacaan Panggung Dunia Eko Supriyanto terdapat beberapa kata yang mungkin masih jarang kalian dengar. Untuk itu yuk kita akan cari tahu bersama apa arti dari masing-masing kosakata baru ini. Kita mulai dari yang pertama, ada kata kontemporer. Artinya pada waktu yang sama, bisa juga semasa atau sewaktu. Kemudian ada koreografer, yaitu orang yang ahli dalam mencipta dan mengubah gerak tari. Yang ketiga ada kata sanggar, artinya tempat untuk kegiatan seni, baik seni tari maupun seni lukis. Lanjut ada kata penari latar, artinya orang yang menari mendampingi penyanyi yang pentas di panggung. Yang kelima ada kata motivasi, artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Lanjut, kata berikutnya yaitu adalah konotasi. Artinya, tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Lanjut, ada kata regenerasi. Artinya, penggantian generasi tua kepada generasi muda. Ada kata feminim, artinya menyerupai atau seperti perempuan. Lanjut, ada kata maskulin, artinya bersifat jantan. Ada kata pakem, artinya pedoman pokok. Pedoman pokok ini berupa tentang aturan maupun tentang tata cara. Lanjut, ada eksotis, artinya bergaya asing. Bisa juga luar biasa, ataupun istimewa, atau aneh. Nah, setelah kalian mengetahui dan memahami makna kata-kata tersebut, sekarang tugas kalian adalah pasangkanlah kata di kolom kanan dengan makna kata yang sesuai. Yuk, kakak akan langsung saja ya, kita mulai. Nomor 1, orang yang ahli dalam mencipta dan mengubah gerak tari disebut dengan C. Koreografer. Nomor 2, pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini atau dewasa ini disebut dengan kontemporer. Yang ketiga, tempat untuk kegiatan seni yaitu adalah namanya sanggar. Nomor 4, memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal yaitu disebut dengan barang eksotis. Nomor 5, pembaruan, penggantian generasi tua kepada generasi muda disebut dengan yaitu D. Generasi. Lanjut nomor 6. Orang yang menari mendampingi penyanyi yang pentas di panggung disebut dengan H. Penari latar. Nomor 7. Karakter yang menunjukkan sifat keperempuanan disebut dengan I. Feminim. Nomor 8. Bersifat jantan adalah maskulin G. Lanjut nomor 9. Tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata atau makna yang ditambahkan pada makna denotasi adalah disebut dengan F. Konotasi. Nah, anak-anak, kita sudah selesai. Kita sudah berhasil memasangkan kosakata baru dengan pasangannya. Nah, anak-anak, pembahasan kita sampai sini dulu ya. Semoga dengan video pembahasan ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya. Sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye, anak hebat.